Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Zainuddin. Kali ini kita akan bahas tentang protista. Dimana pembahasan ini adalah pembahasan yang mungkin sebagian besar yang kita lihat adalah bagian dari protista, namun kita tidak menyadarinya atau tidak mengenalinya. Oke, baik. Protista ini ada protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan alge, dan protista mirip hewan atau protozoa. Nah, apakah protista memiliki struktur yang sama dengan bakteri? Nah, kita akan lihat. Kita explore semua ini. Protista adalah organisme eukariotik yang hidup di habitat yang relatif basah dan sebagian besar berukuran mikroskopik. Nah, protista dibagi 3 kelompok secara umum, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Nah, protista mirip jamur itu hidup di tanah lembab yang bersifat heterotrof. Makanan dan energi diperoleh dengan cara menguraikan materi organik dari makhluk hidup. Nah, protista ini menghasilkan spora yang bersifat saprofit. Protista mirip jamur dibagi menjadi 3 filum, yaitu Myxomycota atau jamur lendir, Oomycota jamur air, dan Acrosiomycota. Myxomycota ini kelompok disebut juga jamur lendir plasmodial. Nah, massa yang berlendir disebut plasmodium. Jamur lendir banyak ditemukan di tanah hutan yang basah, pada selasah daun, kayu lapuk, atau di bekas kucuran air. Contohnya dari Myxomycota ini misal Fuligo, Ethelium septicum, Fusarium, ini Fusarium spesies ya, Archiria, Stemonitis, dan Dictydium. Yang kedua, Oomycota. Tubuh Oomycota ini atau jamur air tersusun atas benang hifa yang tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus. Dinding hifa tersusun atas zat selulosa. Dapat dengan mudah ditemukan pada bangkai ikan atau bangkai hewan lain yang tergenang di air. Nah, Oomycota ini dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, ini reproduksi seksual Oomycota pada Saprolegnia. Nah, ini lihat. Kita awali dari yang pertama ini, Antheridium. Ini alat reproduksi jantan. Nah, dia melakukan proses nuklei sperma haploidnya meiosis menjadi generasi haploid, di mana meiosis ini menghasilkan nuklei sperma haploid dengan antheridia dan oospora yang haploid dengan oogonia. Nah, oospora dengan oogonium ini ini generasi haploidnya melakukan fertilisasi. Nah, nuklei sperma yang bergerak menuju oospora. Ini oospora. Setelah fertilisasi, oospora berkembang dari ooster yang terbuahi, mana setiap oospora dapat berkembang menjadi miselium yang baru. Kemudian terjadi germinasi oospora. Kemudian di sini ada generasi diploid atau 2N, ini reproduksi seksualnya, di mana di sini ada diperbesar zoosporangium, ini zoosporanya dari Saprolegnia yang berproduksi secara seksual dengan pembentukan zoospora tanpa zoosporangium. Nah, ini reproduksi seksualnya, zoospora primer membentuk buah pir. Ini pembentukan kista zoospora primer, kemudian zoospora sekunder yang berbentuk seperti kacang ini. Pembentukan kista zoospora sekunder, terjadi germinasi lagi, baru nanti dia menjadi oogonium atau alat reproduksi betina. Nah, ini contoh penampakan dari Saprolegnia ketika dia menginfeksi bangkai dari serangga. Acrasiomycota atau jamur lendir seluler, hidupnya biasanya hidup di kayu-kayu lapuk dan bahan organik yang membusuk. Organisme tersebut merupakan sel amoeboid soliter. Contohnya dari Acrasiomycota ini Dictyostelium. Ini Acrasiomycota spesies ini Dictyostelium. Nah, siklus hidupnya dari Acrasiomycota ini Dictyostelium ini adalah yang pertama, ini spora amoeboid menjadi jamur lendir, kemudian agregasi, kemudian perkembangan tubuh buah menjadi tubuh buah menghasilkan spora kembali. Nah, itu siklus hidupnya. Nah, kita sekarang masuk kepada protista yang mirip tumbuhan, kita namakan sebagai alga. Sifat dan struktur tubuh alga ini alga dapat kita temukan di daerah perairan air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Alga belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Alga memiliki bentuk tubuh yang bervariasi, mulai dari yang uniseluler, berkoloni, ada juga yang multiseluler yang menyerupai benang, lembaran, dan rumputan. Ukuran tubuhnya juga bervariasi dari yang berukuran mikroskopis seperti Pinularia dan Navicula, hingga yang berukuran besar mencapai puluhan meter seperti Macrocystis. Nah, perkembangbiakan alga.
Secara vegetatif dengan cara membelah diri, ya. Contoh organisme yang melakukan pembelahan ini adalah Chlorella dan Euglena ini, ya. Fragmentasi ini pada koloni alga yang berbentuk benang maupun lembaran, perkembangbiakan dilakukan dengan cara fragmentasi, terputus jadi individu baru. Yang ketiga, membentuk spora kembara. Pembentukan spora ini dapat terjadi pada alga uniseluler, ya, dan juga multiseluler, misalnya pada Chlamydomonas. Nah, ini fragmentasi pada Spirogyra, putus dia menjadi individu baru. Perkembangbiakan secara seksualnya itu ada 3. Ada isogami, di mana peleburan 2 sel kelamin yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, karena kesamaan tersebut sel kelamin tidak bisa dibedakan antara jantan dan betina ini. Ini isogami. Yang kedua, anisogami, peleburan 2 kelamin yang mempunyai bentuk sama namun ukurannya berbeda. Bentuknya sama nih, tapi yang ini ya ukurannya berbeda. Ini anisogami. Yang ketiga, ogami, peleburan 2 sel kelamin yang bentuk dan ukurannya berbeda. Ini ya ukurannya dan bentuknya berbeda. Nah, ini konjugasi contohnya terjadi pada Spirogyra. Ini Chlamydomonas menghasilkan zoospora untuk reproduksi seksualnya. Pengelompokan alga. Pengelompokan alga didasarkan pada kandungan pigmennya, struktur dinding sel, dan kandungan cadangan makanan. Alga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama Euglenophyta, yang kedua Chlorophyta, yang ketiga Chrysophyta, yang keempat Pyrophyta, yang kelima Phaeophyta, yang keenam Rhodophyta, yang ketujuh Charophyta. Oke, Euglenophyta yang pertama. Euglenophyta meliputi semua protista yang mempunyai bintik mata. Contohnya Euglena. Nah, ini Euglena. Sel dari Euglenophyta tidak dilindungi oleh dinding sel. Setiap tubuhnya dilengkapi dengan bulu cambuk atau flagel. Ada flagel di sini yang berfungsi sebagai alat gerak. Euglenophyta hidup di perairan perairan tawar seperti di sawah, air kolam, dan air danau. Reproduksi dilakukan secara seksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Nah, ini struktur tubuh dari Euglena. Di sini ada vesikel, kemudian membran plasma, ini kloroplasnya, nukleus, vakuola kontraksil, fotoreseptor, bintil mata, ya. Jadi ini adalah struktur pada tubuh Euglena. Lanjut. Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta merupakan alga yang mempunyai pigmen dominan hijau atau klorofil. Jenis klorofil yang dimilikinya adalah klorofil A dan klorofil B. Klorofil yang terdapat pada alga hijau itu dibungkus dalam kloroflas yang bentuknya beragam. Nah, kloroplas pada Chlorella berbentuk mangkok. Pada Zygnema bentuknya bintang. Pada Hydrodictyon itu bentuknya jala. Sedangkan pada Ulothrix itu berbentuk seperti ladam atau sepatu kuda. Dan pada Spirogyra berbentuknya spiral, makanya dimakan spiro. Oke, yang pertama Chlamydomonas, alga uniseluler, bentuk tubuhnya bulat telur dengan 2 flagel. Perkembangbiakan aseksualnya terjadi dengan pembentukan zoospora. Reproduksi secara seksual dilakukan secara isogami. Ini Chlamydomonas spesies. Next, Ulva lactuta. Alga ini hidup menempel di dasar laut dangkal dan air payau. Bentuk tubuhnya menyerupai selada, maka disebut sebagai selada air, ya. Talus atau tubuhnya berbentuk lembaran tipis, melebar, dan dapat mencapai panjang 1 meter. Ulva dapat berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Nah, ini Ulva lactuta atau selada air. Yang ketiga Spirogyra. Spirogyra hidup di perairan tawar yang tenang dan dapat mencapai panjang hingga 30 cm. Alga ini berbentuk benang, bersekat, dan tidak bercabang. Tubuhnya mempunyai lapisan lendir dan kloroplasnya berbentuk spiral, maka dia dinamakan sebagai Spirogyra. Reproduksi aseksual dilakukan dengan fragmentasi dan reproduksi secara seksual dilakukan dengan konjugasi. Yang keempat Volvox, alga ini hidup di air tawar, bergerak dengan cara berguling, menggelinding seperti bola. Merupakan koloni dari ribuan sel yang membentuk bola. Pada permukaan koloni akan dibentuk alat kelamin, yaitu antheridium dan oogonium. Antheridium akan menghasilkan sperma dan oogonium akan menghasilkan sel telur. Nah, ini koloni Volvox, ya, kalau kita lihat dari 500 mikrometer. Chrysophyta, alga kemasan, berwarna kemasan akibat kandungan pigmen karotin pada sitoplasmanya. Alga ini tidak mempunyai pirenoid dan kloroplasnya berukuran kecil. Di dalam selnya terdapat cadangan makanan berupa laminarin. Berdasarkan bentuk, susunan, serta kandungan zatnya, Chrysophyta dibagi menjadi kelompok Basilisaurophyta atau diatom dan Xanthophyta. Kita bahas sekarang Basilisaurophyta atau diatom. Bentuk diatom ini sangat khas dengan adanya 2 bagian dinding sel yang menyerupai kotak dan tutup. Jadi seperti alat makan yang ada tutupnya gitu, ya. Ada yang memiliki corak alur ke samping, ini menyirip sehingga digolongkan dalam Penales. Contohnya adalah Pinularia dan Navicula. Ada juga yang mempunyai corak alur ke arah memusat sehingga dikelompokkan menjadi centrales. Contohnya Melosira dan Cyclotella.
Tanah di atom ini dapat menjadi indikator adanya kandungan minyak bumi. Juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jalan, bahan penggosok, dan bahan pembuat dinamit. Nah, ini Pinularia spesies dan ini Navicula. Lanjut ke Xanthophyta, berbentuk benang yang bercabang-cabang dan tidak bersekat. Habitatnya di air payau dan tawar. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembentukan zoospora dan aplanospora. Secara seksual itu terjadi peleburan antara ovum ya dari Oogonium dan sperma dari Enteridium. Salah satu contohnya Vaucheria. Ini Vaucheria minata ya. Pyrophyta ini Dinoflagellata. Perkembangbiakannya berlangsung dengan cara membelah diri. Pyrophyta disebut juga sebagai alga api karena alga ini mampu berpendar sehingga perairan tampak seperti bercahaya di malam hari. Kadang-kadang jika jumlahnya meningkat dengan tajam maka disebut sebagai kejadian blooming algae. Maka dapat menyebabkan red tide sehingga warna air laut jadi merah. Contoh alga api seperti Gymnodidium. Nah, ini Gymnodidium, kemudian Gambierdiscus dan Ganyolops ya. Ada juga Pyrophyta yang tidak beracun tapi tetap dapat berpendar, yaitu Noctiluca scintillan. Ini biasanya ada di di laut, dan kalau dalam keadaan cuaca bagus dia akan bercahaya-cahaya di antara air laut. Pheophyta, alga coklat. Alga ini berwarna coklat karena mengandung pigmen fucoxanthin. Tubuhnya mirip tumbuhan tingkat tinggi karena terdapat struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Pheophyta ini umumnya hidup di laut. Ya. Tubuhnya dilengkapi oleh gelembung udara untuk membantu mengapungkan tubuhnya yang relatif besar. Reproduksi aseksual dilakukan melalui pembentukan zoospora. Secara seksual, reproduksi dilakukan dengan cara pembentukan gamet jantan dan betina. Berdasarkan sifat pergiliran keturunannya, alga ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Isogenrate, Heterogenrate, dan Cycloporate. Contohnya Ectocarpus, spesies Laminaria dan Fucus. Nah, ini Laminaria, ini Ectocarpus. Rhodophyta, alga merah. Alga ini berwarna merah karena mengandung pigmen phycoerythrin. Bentuk tubuhnya dapat berupa benang atau lembaran yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Nah, habitatnya di laut dengan suhu yang relatif hangat. Perkembangbiakan secara seksual dengan aplanospora, ini spora tak bergerak dan fragmentasinya halus. Adapun reproduksi secara seksual dengan adanya pembentukan gamet jantan dan betina. Contohnya Glacilaria, Gelidium, dan Eusema. Ini Glacilaria, ini Gelidium atau kita kenal dengan rumput laut. Charophyta. Alga ini tubuhnya beruas-uas dan berbuku-buku. Sudah memiliki percabangan layak tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangbiakan alga ini dengan zigospora, contohnya Chara ini dan Nitella. Ini biasanya dijadikan tanaman hias dari aquascape atau akuarium atau bahkan kolam. Manfaatnya bagi manusia, alga berperan sebagai produsen pada ekosistem perairan. Dapat diolah menjadi sumber makanan seperti agar-agar ya. Gel dari dinding sel alga merah ini dapat diolah menjadi obat-obatan, bahan kosmetik, perawatan gigi, pembuatan kapsul, dan pembungkus vitamin. Dapat dimanfaatkan untuk bahan pengental di pabrik makanan. Diatom itu dimanfaatkan dalam isolator panas, alat gosok, campuran pasta gigi, bahkan bahan peledak dan indikator keberadaan minyak bumi. Nah, selanjutnya Protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa lebih dikenal sebagai hewan uniseluler. Bentuk tubuhnya bervariasi dan dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Protozoa bersifat heterotrof, dapat hidup soliter di perairan sebagai zooplankton maupun menjadi parasit pada tubuh organisme lain. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanannya, terdapat beberapa tipe, yaitu holozoik, saprozoik, dan saprophytic. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, sedangkan perkembangbiakan secara seksual berlangsung melalui konjugasi. Nah, berdasarkan alat gerak dan struktur tubuhnya, protozoa memiliki 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Kita lihat sekarang yang pertama, Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda ini bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah karena terdiri atas 2 macam sitoplasma, ektoplasma dan endoplasma. Proses mendapatkan nutrisi dilakukan secara holozoik dan saprophytic. Contoh sporozoa dari kelas ini adalah Amoeba proteus. Nah, ini lihat, ini amoeba ya. Nah, ini vakuola kontraksil ya, membran plasma terbuat dari molekul lemak dan protein. Ini untuk zat. Ini vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan yang terbentuk dari membran sel yang melakukan saat makanan masuk ke dalam sel. Nah, inti sel berperan mengatur segala aktivitas sel ini. Nah, ini sitoplasma berisi berbagai organel, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Ini bagaimana cara amoeba mendapatkan makanan.
Beberapa contoh di kelas Hydropoda adalah entamuba, hidup parasit pada tubuh manusia seperti entamuba gingivalis yang menyebabkan gigi berlubang dan entamuba histolytica yang menyebabkan penyakit disentri amuba pada manusia ini. Histolytica. Ya, entamuba histolytica. Arcella, tubuhnya dilindungi cangkang yang terbuat dari zat kersik. Foraminifera, jika hewan ini mati maka kulitnya akan membentuk endapan zat kapur atau zat kersik di dasar laut yang dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya kandungan minyak bumi ini Arcella. Ya. Heliozoa dan Radiolaria hidup di air tawar dan jika mati akan membentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penggosok atau penghalus. Ini berbagai jenis foraminifera. Kelas Flagellata yang atau disebut juga Mastigophora memiliki ciri khas berupa bulu cambuk atau flagel. Bulu cambuk digunakan juga untuk menangkap makanan sebagai alat peraba atau reseptor. Umumnya bentuk tubuh hewan ini adalah memanjang, oval, atau bulat. Hidup secara soliter maupun parasit, beberapa bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, pernapasan dilakukan secara difusi, ekresi dilakukan oleh vakuola kontraksil, dan reproduksi dengan cara pembelahan biner yang terjadi secara membujur. Nutrisinya dilakukan secara saprozoik, contohnya Trypanosoma dan Leishmania ini Trypanosoma evansi. Kelas Ciliata atau Infusoria, tubuhnya memiliki alat gerak berupa rambut getar atau cilia. Cilia juga berguna sebagai reseptor dan mengumpulkan bahan makanan. Pada tubuh Ciliata terdapat struktur mulut yang disebut sitostoma. Terdapat dua buah inti sel, yaitu makronukleus yang bertugas untuk mengontrol metabolisme sel dan mikronukleus yang fungsinya untuk mengontrol perkembangbiakan sel. Nah, Ciliata pada umumnya hidup soliter pada air tawar dan air laut yang kadar organiknya tinggi, dijadikan sebagai indikator pencemaran air. Nutrisi diperoleh secara holozoik dengan cara mengejar mangsanya, sedangkan bagi Ciliata parasit secara saprozoik. Ekresi dilakukan oleh vakuola kontraksil, respirasi dengan difusi, pencernaan makanan oleh vakuola makanan, dan reproduksi vegetatif dengan pembelahan biner. Ini contohnya ya. Ini Ciliata, vakuola kontraksil, inti sel, vakuola makanan, ini sitostom. Paramecium. Oke, yang keempat, kelas Sporozoa. Organisme pada kelas ini tidak memiliki alat gerak dan merupakan parasit sepenuhnya. Semua anggota Sporozoa merupakan organisme uniseluler. Salah satunya contohnya Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Contoh sporozoa lain adalah pneumocystis dan Toxoplasma. Ya, pneumocystis ini menimbulkan penyakit pneumonia, sedangkan Toxoplasma menimbulkan penyakit toxoplasmosis pada wanita hamil. Ini Plasmodium malariae. Ya, malaria ini yang menyebabkan penyakit malaria. Manfaat protozoa bagi kehidupan manusia. Ini ya yang menguntungkan. Foraminifera, endapan cangkangnya dapat menunjukkan adanya kandungan minyak bumi pada daerah tertentu. Radiolaria, cangkangnya dapat membentuk tanah radiolaria yang bermanfaat untuk bahan penggosok atau penghalus. Ciliata, ini populasi yang banyak dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran lingkungan. Jenis penyakit yang disebabkan oleh protista: Leishmania tropein, penyakit kulit yang menyerang jaringan epitel; Leishmania brasiliensis, penyakit kulit; Entamuba histolytica, penyakit diare; Entamuba gingivalis, radang gigi dan mulut; Toxoplasma yang penyakit toxoplasmosis, ya plasmolisis pada wanita hamil. Nah, jadi disinilah kita sudah mengeksplor ya hal-hal yang berkaitan dengan hewan-hewan lain ya, atau makhluk hidup lain yang selain dari kita. Mudah-mudahan paparan saya ini menambah manfaat ya dan bisa menjadi satu khasanah pengetahuan baru kita, sehingga kita bisa bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.